2007, 7 orang rampok masuk ke rumah saya. 2 orang itu rampok naik ke atas. Ko Hendy Saleh ada di atas, langsung Ko Hendy Saleh ditodongin sama pistol. 4 orang ada di bawah karena saya ada di bawah. 1 orang ada di depan pagar untuk jaga. Dan 4 orang ini Bapak Ibu ketika saya sadar mereka tuh bawa celurit, bawa senjata tajam. Saya sampai refleks Bapak Ibu karena ngelihat, oh saya sadar bahwa ini rampok. Saya tuh langsung berbahasa roh. Dan ketika saya berbahasa roh itu rampok satu langsung tampar muka saya Bapak Ibu. Langsung dia bilang seperti diem katanya. Kamu jangan ngomong lagi kata-kata itu. Dia lakban mulut saya, dia ikat tangan saya, kaki saya juga diikat. Tapi Tuhan bilang gini sama saya, apa yang bisa diambil akan diambil. Tapi yang Tuhan tidak izinkan diambil, tidak akan diambil. Dan saya percaya waktu itu, jadi saya tenang banget. Saya terus berbahasa roh, saya tutup mata saya. Enggak lama Bapak Ibu di rumah saya, 20 menit aja. Itu rampok dari atas turun ke bawah. Terus saya tunggu-tunggu suami saya, kok kenapa Ko Hendy Saleh enggak turun-turun. Ternyata Ko Hendy Saleh juga mesti ngebebasin diri dia di atas. Turun, masuk. Saya diajak ke ruang tamu, saya dibukain iketannya. Dan Ko Hendy Saleh peluk saya waktu itu, dia bilang seperti gini, gak apa-apa ya, harta kita semuanya dibawa sama rampok itu. Saya nangis di situ, saya bilang begini, gak apa-apa saya bilang. Asal jangan hati saya yang mengasihi Tuhan ikut ke bawah itu sama rampok. Bapak Ibu, saya letting go. Saya lepasin itu harta kekayaan itu semuanya, saya berangkas Bapak Ibu. Sampai handphone, semua cincin kawin sama barang emas yang anak saya itu bayi dikasih semua ludes sama uang-uang semuanya. Saya letting go Bapak Ibu. Kebesokan harinya kita pujian penyembahan itu saya nangis, kepala saya tersungkur. Itu sampai ke lantai saya bilang, Tuhan aku gak akan berubah setia saya bilang. Meskipun itu semuanya udah dibawa sama rampok-rampok itu saya lepasin itu semuanya. Asal jangan Tuhan lepas dari hati saya. Bahkan mulai hari ini saya bilang saya akan lebih lagi sayang sama Tuhan, lebih lagi cinta sama Tuhan. Saya gak akan lepasin Tuhan saya bilang. Tapi Bapak Ibu setelah hari kerampokan itu kita PPW, Bapak Ibu gak kedengeran Tuhan ngomong apa-apa. Sampai saya bilang seperti gini ke Ko Hendy Saleh, saya bilang gini, hari ini Tuhan ngomong apa? Enggak, Ko Hendy Saleh bilang. Terus nanti kapannya lagi saya bilang gini, hari ini Tuhan ada pernyataan Tuhan? Enggak, Ko Hendy Saleh bilang seperti gitu. Sama ke saya juga enggak ada pernyataan Tuhan. Kita berdua bener-bener ngalamin masa dimana kayak yang Tuhan dimana kok kayak yang udah dirampok, udah saya lepasin, saya udah sayang tetap cinta, nggak berubah setia. Tapi kenapa kok kayak yang ditinggalin itu loh Bapak Ibu, rasanya seperti apa. 3 bulan kemudian setelah itu Bapak Ibu, siang hari Ko Hendy Saleh pergi. Saya PPW di rumah Bapak Ibu, saya sujud nyembah sama Tuhan. Saya nyanyi lagu ini, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Udah selesai saya nyanyi lagu itu, Tuhan ngomong sama saya, padang gurun udah selesai. Dan berapa hari kemudian Tuhan ngomong sama Ko Hendy, sekarang waktunya masuk tanah perjanjian, dan itu betul. Makanya tadi kan saya ceritakan, saya dibukain jalan, diketemuin sama bandar-bandar orang yang ngambil barang banyak. Dan saya dibukain caranya bikin ini, bikin itu, bikin segala macam Bapak Ibu. Itu tuh ini Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngelepasin sesuatu yang berharga banget buat kita, mungkin diambil sama Tuhan, kesehatan kita Bapak Ibu, ataupun apapun lah, harga diri kita bahkan dipermaluin, kehormatan kita, kita harus lepasin itu. Bapak Ibu jangan berubah setia sama Tuhan. Lepaskan itu, lepaskan segala sesuatu yang fana untuk kita menggenggam Tuhan Yesus yang kekal Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa ngelepasin semuanya itu, Bapak Ibu lihat gak lama dari situ crossover. Termaksud Bapak Ibu dengerin ini baik-baik, Tuhan ingetin sama saya. Termaksud Bapak Ibu lepasin kepahitan. Karena kepahitan itu sebetulnya harta buat kita. Kenapa saya berani bilang kepahitan itu harta buat kita? Kalau bukan harta ngapain disimpan di dalam hati, terus kita kasih makan itu kepahitan terus, diulang-ulang di pikiran kita, direnungkan di pikiran kita. Kita kasih tahta untuk kepahitan kita, duduk bertahta di dalam hati kita. Kalau bukan harta apa? Kalau bukan harta lepasin Bapak Ibu, harta aja yang tadi saya kerampokan saya lepasin, apalagi kepahitan. Dengerin ini Bapak Ibu baik-baik. Ketika kita semua udah bisa melepaskan itu semua, Bapak Ibu lihat Bapak Ibu cara kerja Tuhan ajaib. Bapak Ibu, Tuhan akan bisa membawa kita crossover. Itu yang namanya penggenapan janji-janji firman Tuhan itu terjadi nyata semuanya di dalam kehidupannya Bapak Ibu.